Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya di sana. Meski kita tidak pernah berjumpa ataupun tatap muka. Oke, di pertemuan kali ini masih membahas tentang cloud computing, namun dalam segi mata kuliah cloud penting tentunya ya. Namun waktu ini kita akan membahas tentang e-commerce atau electronic commercial. Apa aja e-commerce dan apa itu e-commerce, serta apa sih hubungannya dengan cloud computing dalam e-commerce. Mari kita simak video ini. Oke, yang pertama adalah e-commerce itu apa? Kalau mungkin kalian atau teman-teman sering berbelanja di media sosial atau media-media apa namanya itu tentang belanja online atau baik dari platform apapun itu ya, dari device manapun, dari handphone, dari TV atau tablet, kalian pasti pernah berbelanja dengan e-commerce, baik itu si oranye maupun si biru. Nah, e-commerce ini adalah ketika aplikasi berbasis web menjadi salah satu teknologi penunjang yang menghubungi pelanggan, apalagi yang berdampak dengan COVID-19 ya, karena sudah hampir 2 tahun Indonesia dilanda pandemi. Jadi ketika yang tadinya di offline atau ada tokonya, maka bergeser menjadi harus mau tidak mau mengikuti pasar, yaitu dengan menjual secara online, gitu ya. E-commerce ini dia itu dia itu membuat yang tadinya offline menjadi online, karena harus seperti itu ya, harus menjadi bergerak, selalu bergerak. Jadi makanya e-commerce di sini semua yang di offline kan menjadi online. Sama halnya seperti kita memberikan saya memberikan pelajaran harusnya offline menjadi online, baik medianya dimanapun, media dengan media apapun, dimanapun, kapanpun saya harus memberikan pengajaran. Oke, e-commerce teknologi penunjang yang menghubungi pelanggan, rekan bisnis, karyawan, serta aplikasi perusahaan dengan jaringan internet. E-commerce berkembang pesat, apalagi belakangan ini aplikasi berbasis web itu sangat banyak digandrungi ataupun banyak sekali seliwerannya. Kalau kalian buka browser internet terus cari e-commerce, yang banyak sekali, baik dari yang luar maupun yang lokal, banyak banget. E-commerce itu mengakomodasi berbagai kebutuhan ya, aja pasti ada gitu. Jadi mengakomodasi kebutuhan, lalu perusahaan itu pastinya membutuhkan jaringan intranet, extranet, ataupun internet. Berhasil menekan sisi biaya. Terus dikeluarkannya offline dengan online itu sangat jauh berbeda signifikan, baik dari biaya mungkin sewa toko, sewa lahan, terus dengan iklannya dan sebagainya. Makanya
jauhnya banget ya untuk e-commerce dibandingkan offline tokonya gitu. Oke. Lalu menjangkau pemasaran lebih luas pastinya nih kalau dari UKM ya. Kalau dia itu di offline, toko offline pasti ya di situ-situ aja gitu. Atau apalagi kalau tokonya cuma satu di tempat itu tertentu. Oh, jadi sekarang e-commerce itu menjangkau semuanya. Mau di pelosok-pelosok pun pasti ada. Mungkin bisa dijangkau ya. Lalu seiring dengan berkembangnya e-commerce, perusahaan berhasil meraih keuntungan bisnis. Nah, ini lebih pasti ya, otomatis ya ini otomatis punya cuan ataupun keuntungan. Nah, yang berhasil meraih keuntungan besar dari e-commerce salah satunya adalah Amazon.com. Ini baru salah satu ya. Banyak hal yang dari Alibaba.com, terus juga Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, Shopee, ya itu juga banyak. Itu yang Amazon.com ini kebanyakan di luar negeri, itu di Amerika tepatnya. Kalau yang di lokal ya banyak juga gitu. Oke, selanjutnya definisinya. Sekarang definisi lanjutan adalah menurut komunikasinya, e-commerce itu menyampaikan barang, jasa, layanan, informasi ataupun pembayaran melalui jaringan komputer atau perangkat elektronik. E-commerce itu bukan tentu hanya barang ya, bisa jasa, bisa layanan, ataupun informasi. Kayak ini, peduli lindungi untuk informasi, ataupun yang punya aplikasi lain mengenai misalnya informasi berita, itu juga pembayaran bisa misalnya pembayaran pajak. Nah, itu juga ada e-commerce-nya. Tapi sekarang kebanyakan di tempat-tempat e-commerce juga mempunyai produk-produk pembayaran tentu ya. Jadi ibaratnya sekarang ini masa-masa pandemi ini e-commerce itu sangat digandrungi dari kalangan menengah dan bawah. Komersial atau perdagangan membeli dan menjual produk, jasa, layanan di internet melalui pembayaran online lainnya. Ini pasti e-commerce itu tujuannya adalah berdagang. Ya, apapun yang didagangin melalui elektronik. Terus proses bisnis, melakukan bisnis melalui jaringan elektronik dengan menggunakan informasi sebagai pengganti proses bisnis secara offline ataupun fisik. Di mana ketika e-commerce itu berjalan, otomatis offline-nya itu hampir tidak ada ya, walaupun hanya sebuah gudang untuk offline-nya gitu. Dan offline itu bisa sekarang kalau kalian mempunyai e-commerce itu offline itu bukan info atau info, apalagi di mall. Satu, layanan, sebuah alat bagi pemerintah, perusahaan, konsumen dan juga untuk mengurangi biaya layanan. Biasanya ini pemerintahan memakai e-commerce di bidang layanan, baik dari misalnya Dirjen Pajak ataupun BPJS, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, dan selain sebagainya. Ini mengandung e-commerce yang tujuannya adalah layanan, baik PLN mobile juga ada ya kan. Nah, itulah e-commerce dari sudut komunikasi, komersial, proses bisnis, dan layanan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, ini seperti kita memungkinkan pembelajaran secara online
pada sekolah, universitas, ataupun organisasi lain. Apalagi sekarang banyak juga ya, termasuk organisasi lain seperti misalnya mengadakan webinar talk ataupun yang lainnya gitu. Ini pembelajaran. E-commerce juga bisa memasuki ranah pembelajaran, baik dari sekolah maupun universitas ya. Kalau sekolah ya pasti dulu itu daring. Kalau sekarang universitas seperti kita ada yang PTM, perkuliahan tatap muka ataupun yang daring gitu ya. Terus kolaborasi kerangka kerja bagi kolaborasi terdapat intra-organisasi. Mungkin juga webinar melalui antar dua negara seperti itu. Atau workshop di dua negara bisa, karena yang digunakan adalah jaringan internet. Oke. Lalu komunitas, penyediaan tempat berkumpul bagi anggota komunitas belajar, bertransaksi dan berkolaborasi. Nah, ini biasanya kalau yang punya hobi ataupun punya sesuatu hal yang menurut dia pengen diperdalam, ya mungkin dia mengikuti satu komunitas, misal komunitas sepeda misal gitu ya. Di dalam komunitas sepeda itu, nah pasti ada yang namanya belajar bagaimana sih cara memperbaiki atau memompa ban sepeda sendiri, transaksi ataupun sharing di situ. Nah, itu bisa dilakukan di dalam e-commerce sebenarnya. Begitu ya. Lalu e-commerce, pertukaran antar pihak, individu maupun organisasi. Nah, ini juga ada lagi ya. Tukaran apa sih? Perantara teknologi yang difasilitasi dan aktivitas intra dan interorganisasi secara elektronik. Misalnya barteran mungkin ya antar pihak. Barter misalnya juga di komunitas, barter sesuatu yang dia mungkin belum punya gitu. Atau tukar tambah dan lain sebagainya itu. Jadi ranahnya si e-commerce ini semuanya dicakup, baik dari pembelajaran, dari barang dan jasa, pemasaran dan lain-lainnya, terus pelayanan, kolaborasi, komunitas dan sebagainya. Pokoknya banyak banget deh. E-commerce itu menyentuh segala lapisan. Oke, selanjutnya penerapannya. Penerapan e-commerce, ketika lihat di resiko keamanan secara finance dalam bertransaksi, banyak industri atau perusahaan yang mengintegrasikan aplikasi berbasis web dengan provider keamanan transaksi atau perusahaan yang berfokus pada keamanan transaksi untuk mempermudah dalam memahami sisi arsitektur dan skalabilitas aplikasi web untuk diintegrasikan dengan provider keamanan transaksi. Maka diambil salah satu contoh provider security, yaitu PayPal. Misalnya ya, arsitektur dari PayPal adalah web service atau aplikasi web berbasis SOAP atau Simple Object Access Protocol yang memberikan skalabilitas untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan client side and server side. Nah, ini biasanya ketika kita mau pembayaran ya, ataupun melakukan debit di dalam pembayaran e-commerce, kalian pasti pasti sering harus dimasukkan sebelum adanya PayPay, ShopeePay dan sebagai macam OVO atau e-wallet ataupun cashless-nya. Nah, ini biasanya pasti ada keamanannya. Kenapa harus ada keamanannya? Kenapa? Karena yang pertama adalah data kalian. Yang kedua pasti keuangan kalian. Uang kalian pasti ya mau dong diambil orang gitu kan. Nah, si e-commerce ini maupun bentuknya apapun perusahaan itu
pasti dia berkolaborasi dengan provider security untuk mengamankan transaksi mereka, baik dari sisi klien maupun dari server, gitu ya. Nih, resiko keamanan yang pertama pasti sniffing, hacking itu pasti ada gitu. Mau dimanapun pasti ada yang jahil, adapun yang iseng juga ada. Jadi si e-commerce yang pertama, ketika dia melihat resiko keamanan saat bertransaksi, dia berkolaborasi wajib dengan provider security gitu. Yang kedua, PayPal menyediakan file WSDL, XHSD yang secara spesifik merupakan struktur message dan layanan. Nah, ini biasanya PayPal itu menggunakan API ya. Yang pernah kita bahas kemarin saat di pertemuan 9. Lalu untuk mengirim dan menerima data dapat dilakukan dengan metode pemanggilan objek tersebut. Objeknya SAP, klien menangani permintaan untuk shop baru dan mengirimnya kepada layanan PayPal. Jadi ibaratnya dari klien merequest, meminta ya, memanggil objek debit misalnya, saya mau debit BCA gitu. Oh, jadi server security-nya harus bersiap, yang dipanggil adalah BCA misalnya gitu. Terus akan mengirimkan dari SOAP, dipanggilkan ke layanan bukan provider, jadi ke otoritas bank-banknya itu ya. Skema dan prinsip dasar dari web service PayPal adalah eBay Business Language atau ABL. Jadi ibaratnya semua elektronik. Kalau PayPal ini ibaratnya contoh yang ada di Amerika sana, karena semua menggunakan PayPal ataupun eBay Business Language ya. Dan inti komponen yang diperlukan dalam mengintegrasikan aplikasi web ke layanan PayPal adalah API PayPal, yaitu file-file WSDL dan XSD. Nah, ini adalah file yang di web service gitu ya. Bentukannya file web service. Nah, kita masuk sekarang ke kerangka kerja e-commerce. Penerapan e-commerce didukung oleh infrastruktur dan 5 area pendukungnya. Ya, infrastruktur pasti harus ada infrastrukturnya. Ya, bukan cuma e-commerce. Cloud computing juga punya infrastruktur ya, atau fasilitas as service. Nah, kerangka kerja e-commerce juga harus didukung oleh 5 area pendukung. Yang pertama adalah manusia. Siapa yang menggerakkan e-commerce kalau bukan manusia? Siapa yang bertransaksi kalau bukan manusia? Jadi pendukung terpenting adalah manusia atau people. Yang kedua, kebijakan publik atau public policy. Public policy ini si klien ataupun kita sebagai pelanggan itu pasti mempunyai rules itu kayak peraturan yang harus disetujui ketika kita melakukan atau membuka atau bertransaksi di e-commerce tertentu gitu. Semuanya pasti ada mengikuti kebijakan publik atau public policy dari suatu e-commerce itu sendiri. Yang ketiga, pemasaran dan iklan. Setiap e-commerce pasti ada pemasaran dan iklan. Coba kalau kalian lihat atau yang lain, misalnya sini baru startup harus ada
adanya dukungan layanan. Pemasaran layanan itu ya ketika si klien itu mau komplain itu nggak bingung dia komplain, pasti adanya komplain harus adanya support services ya, harus adanya dukungan layanan. Dia kalau mau mengadu kemana gitu, misalnya saya sudah transfer tapi kok belum masuk ya, atau saya sudah transfer tapi kok belum dikirim ya, saya sudah transfer tapi kok belum ini belum itu. Nah itu pasti harus ada dukungan layanan ataupun ya pokoknya si klien ketika mau melakukan komplain ada dukungan layanan ataupun ada sistem bug error, dia harus adanya dukungan layanan gitu. Lalu kemudian apa lagi? Ya, tekanan bisnis pasti ada bisnis partnership. Apa? Agar misalnya ketika pemasaran kita lebih gampang. Ketika untuk melakukan melebarkan sayap e-commerce kita, ya pasti harus ada rekanan bisnis. Masa nggak ada rekanan bisnis, ya terus nggak maju-maju dong e-commerce, ya nggak gitu kan. Berarti harus ada bisnis partnership. Dia harus punya bisnis partnershipnya baik dari internal maupun eksternalnya seperti itu. Jadi ada 5 area pendukung, yaitu manusia, kebijakan publik, pemasaran dan iklan, dukungan layanan, serta rekanan bisnis. Oke. Nah, ini kerangka kerja e-commerce selanjutnya dan dijual kepada. Bisnis berasal dari business to business atau ini ya, business to business, B2B, atau bisnis berasal dari consumer ke bisnis, berarti C to B, atau business to consumer atau consumer to consumer, seperti itu. Jadi begitu ya, bisnis berasal dari mana dan dijualnya ke mana. Jadi bisnis ke bisnis, atau bisnis ke consumer, atau consumer to bisnis ini, atau consumer ke consumer. Consumer ke consumer itu ibaratnya kayak apa ya, reseller. Kalau bisnis ke bisnis dia partner yang penjualan itu besar. Kalau bisnis ke consumer berarti yang retail ke yang kecil gitu ya. Ini kerangka kerja e-commerce. Kemudian kita masuk ke keuntungan e-commerce. Pasti ada keuntungan, bukan kerugian saja, tapi ada keuntungan. Keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, jangkauan global. Wow, kalau sudah masuk ke jangkauan global, berarti bisnis kita sudah punya banyak keuntungan. Terus yang kedua, pengurangan biaya. Pengurangan biaya itu pasti ada. Apa? Ya, partnership makin banyak, terus pemasaran semakin sedikit, tapi orang sudah mengenal e-commerce kita. Lalu itu yang paling signifikan untuk mengurangi biaya. Oke, jadi tidak perlu dipasarkan ataupun tidak perlu di marketingin gitu ya, ataupun perlu diiklankan boleh, cuma ya pasti sudah e-commerce ini lebih bagus e-commerce itu. Jadi itu
Oke, selanjutnya perbaikan rantai pasokan. Nah, ini ketika uh, membludaknya suatu suatu uh, banyak yang misalnya kita banyak yang order atau barang, pasti pasokannya nipis. Nah, harusnya juga kita mempunyai perbaikan pasokan, baik kita dari distribusi ataupun dari pabriknya langsung, seperti itu. Jadi pasokannya itu ketika dia harus sedikit-sedikit, dia harus masuk yang lebih banyak lagi distribusi. Lalu ada perpanjangan waktu layanan. Nah, biasanya perpanjang pelayanan itu harus 24 jam dan setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi nggak ada liburnya ya. Jadi gitu. Jadi setiap 24 jam mau kayak gimana pun already dia nggak, oh maaf ini lagi libur, udah malam, nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika e-commerce sudah sudah oke, ya waktu pelayanannya 24 jam setiap hari. Oke, lanjut. Customization. Nah, ini Shopee ataupun yang lainnya pasti mempunyai custom untuk apa? Untuk memperbagus lagi e-commerce-nya. Si e-commerce lebih dikenal secara global di lagi gitu. Custom perbaikan di sana sini, bukan di layanannya aja, bukan di pasokannya, mungkin dari apapun itu mencakup e-commerce yang kalian buka. Lalu time to market yang cepat. Time to market keuntungannya jika kita melakukan ya, jadi kayak jual pasti habis, jual satu habis, jual habis, jual. Jadi untung banget deh di marketing dan lain-lainnya. Lalu ada biaya komunikasi yang lebih murah. Nah, komunikasinya dalam artian si e-commerce kita sudah tidak perlu lagi yang namanya terlalu banyak iklan, terlalu banyak ini itu. Jadi pokoknya kayak ibaratnya ya sekarang banyak yang di-share melalui aplikasi medsos baik dari Facebook dan TikTok, Instagram yang bisa memasarkan. Jadi ibaratnya tanpa mengeluarkan biaya, komunikasi yang lebih murah, cukup paket data bisa mengakibatkan viral misalnya kayak gitu. Lalu ada proses pembelian yang lebih efisien. Sudah tahu nih pembelian yang lebih efisien. Efisiensi dalam artian pembelian yang sangat berguna. Apa bedanya keuntungan bagi organisasi? Ya ketika kita mencari suatu barang di e-commerce, ya pasti semuanya ada gitu kan, dan semua yang diperlukan harus ada. Proses pembeliannya yang efisien. Oke, lanjut. Tantangan dari pelanggan. Oke, dari tadi keuntungan organisasi
dan perusahaan sekarang pelanggannya dapat berada di beberapa tempat sekaligus. Nah, mau perbandingan harga dari e-commerce A, B, dan C. Jadi dia bisa menempati tempat sekaligus. Kalau yang offline dia hanya bisa satu toko keluar lagi, satu toko keluar lagi. Jadi malu ya. Kalau ini kan enggak, di e-commerce itu kan banyak lebih banyak produk dan jasa, karena sekarang banyak sekali yang offline, yang online, maka produk dan jasa juga banyak sekali dicari tanpa kita harus capek-capek gitu datang. Bagi jasa ya, jasa seperti kita mau perpanjang STNK gitu, ada sih STNK online kan, ini dikirim via pos, tinggal bayar jadi. Ataupun kita ketika lapar, ada yang nganterin makanan gitu. Lalu ada harga produk dan jasa lebih murah karena tidak adanya pajak di dalam online. Maka kita pasti mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan di offline. Karena kalau di offline pasti ada pajak-pajaknya ya. Kalau di online ya, karena sebelum ada. Tapi kalau nanti nggak tahu ya, produknya dipajakin gitu. Pengiriman yang lebih cepat. Nah, ini banyak sekali sekarang jasa pengiriman paket kayak ya tahu lah kalian semuanya ya, si merah, si cepat, itu siapa lagi, Genetiki dan lain-lain. Pengirimannya dia berlomba-lomba untuk menjadi lebih murah dan lebih cepat. Terus ketersediaan informasi, nah banyak banget informasi yang bisa ditaruh di dalam e-commerce, kayak misalnya definisi dari peralatan yang dia mau beli nih gitu kan, ataupun reviewnya bagaimana satu produk itu, ataupun reviewnya satu makan itu kayak gimana, satu restoran itu kayak gimana sebelum beli makanan, kecuali makanan yang sudah ada trendnya gitu. Lalu ada komunitas elektronik atau dunia maya. Nah, lalu komunitas yang ibaratnya dia punya hobi sama hobi, nah masuk satu komunitas, jadi karena bisa sharing ilmu, jual juga di sana gitu. Lalu di beberapa negara tidak dikenakan pajak online. Nah, yang tadi saya bilang kalau sistem online di negara Indonesia kayaknya sih belum ada pajaknya. Jadi perbedaan harga produk dan jasa lebih signifikan dengan offline-nya. Oke. Lanjut, keuntungan bagi masyarakat. Telekomuting itu mau dimanapun kapanpun dia pasti ada kamarnya dan bisa diantar seluruh jangkauan bisa dicapai. Lalu ada meningkatkan standar hidup, memperbaiki hidupnya, memperbaiki kredit, bisa meningkatkan standar hidup. Lalu ketersediaan layanan publik kayak BPJS,
tadi keuntungannya sekarang adalah keterbatasan dan hambatan. Keterbatasan teknis yang pertama ya, belum adanya standar kualitas, keamanan, dan kehandalan yang diterima secara global. Nah biasanya ini standarnya itu belum ada, tapi pengajuan standarisasi dari kualitas, keamanan, dan kehandalan itu yang sampai saat ini ya belum ada, seperti standarnya seperti apa, keamanannya, kehandalan kayak gimana, maupun dengan kualitasnya yang bagaimana, kualitas yang baik dan itu seperti apa gitu. Lalu keterbatasan bandwidth telekomunikasi, bandwidth yang dipakai mungkin beda ya dari sisi misalnya di pelosok maupun di kota. Nah, makanya e-commerce itu ada juga yang lebih mementingkan si e-commerce ini lebih baik daripada karena si e-commerce ini biasanya adanya diskon atau ada kesulitan integrasi e-commerce dengan legacy system. Ini aplikasi e-commerce dari legacy system baik dari e-commerce satu dengan yang lainnya biasanya sih ada kesulitan dengan legacy legalitas dari sistem. Berkaitan juga yang tadi belum ada standar kualitas, keamanan, dan kehandalan. Lalu biaya akses internet dan masyarakat kalau di Indonesia pasti kenal ya menurut saya sih di Indonesia pasti mahal banget dan dengan bandwidth yang nggak seberapa dengan mungkin Jepang, Korea, dan ya Indonesia relatif mahal. Lalu ada kebutuhan web server lain yang bersifat atau istimewa. Server yang biasanya di servernya yang beberapa hal yang bersifatnya khusus tidak tugas ini menambahkan misalnya penambahan fitur di dalam database kita. Jadi adanya keterbatasan web server. Nah terus keterbatasan non teknis, nah, ada biaya dan justifikasi. Justifikasi apa sih justifikasi? Adanya putusan, alasan, pertimbangan, dan sebagainya. Justifikasi ini ibaratnya seperti kenaikan gaji, kan? Terus jasanya, pemeliharaan infrastruktur e-commerce-nya, gudangnya, SDM-nya, sebagai macam itu justifikasi. Terus keamanan privasi, kebebasan pribadi, nah, bebas apapun yang ada di e-commerce. Terus juga adanya privasi ya, data, baik data dari pelanggan maupun data dari jual. Itu harus ada keamanan dan privasinya. Lalu ada penolakan ketidakpercayaan pengguna. Nah, ini ibaratnya nih, masa sih kok ini segini gitu. Aku barang saya belum ini ya. Nah, misalnya jangan pakai e-commerce itu nggak ada promonya gitu. Nggak ada kita tuh barang e-commerce itu ada penolakan dan akibat ketidakpercayaan pada pengguna seperti itu. Jadi keterbatasan teknis. Terus ada keterbatasan touch and feel.
mungkin online secara touch and feel mana ketika merasakan melihat aplikasi e-commerce, mungkin ketika di scroll ini gimana sih caranya, ini kok beda banget sama yang sebelah susah dan aplikasi yang sebelahnya bisa itu keterbatasan konten juga maksudnya. Lalu ketika tadi ada keterbatasan, sekarang ada hambatan e-commerce, yaitu pertama keamanan pasti ya, takutnya ada sniffing, pencurian kartu digital, kan, debit, kredit, lalu dan segala macamnya, tembus datanya dan lain-lain, atau sebagai macam ya. Lalu ada kepercayaan dan resiko, ada kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, mungkin kebanyakan misalnya marketingnya kurang handal, ataupun IT-nya kurang handal, ataupun database servernya kurang handal, dan bagaimana macam yang ada ya. Kurangnya model bisnis, nah role model bisnisnya itu bagaimana, kurang dia untuk mengembangkan e-commerce-nya. Lalu ada budaya, nah budaya di Amerika beda dengan budaya di Indonesia. Nah jadi mungkin di Amerika gimana, di Indonesia gimana, jadinya beda banget budayanya, kan budaya barat dan budaya timur. Organisasi macam banyak ya organisasi yang kalau kalian organisasi di Indonesia itu banyak kan, yang kalian tahu pasti masih sedikit. Kalau kalian cari di Google pasti lebih dari 100-an organisasi. Jadi hambatan itu ada juga yang masuk ke organisasi. Lalu ada hambatan kejahatan atau fraud. Di sini kejahatan di tingkat keamanan data, lagi-lagi data yang bisa mengakibatkan berpindahnya uang ke orang lain. Itu kejahatan yang skimming, terus apalagi kebanyakan seperti itu ya, skimming dan sniffing atau copy paste data. Hambatan e-commerce juga ada tentang akses internet yang lambat ya. Jadi saya bilang Indonesia itu mahal dan lambat, meskipun sekarang sudah 5G katanya, tapi belum ada 5G-nya itu masih terbatas di daerah-daerah tertentu, ataupun di kota besar aja juga terbatas. Lalu ada legalitas dan hukum. Hambatan e-commerce pasti punya legalitas dan hukum. Ketika kalian mau membuat suatu e-commerce harus mempunyai legalitas dan hukum yang menghambat ketika startup ini akan maju menjadi suatu berkembang gitu. Nah, tantangan e-commerce, infrastruktur telekomunikasi yang masih tertinggal, mungkin database servernya, web service-nya, dan sebagainya macamnya yang masih tertinggal, jadi agak lebih berat untuk diakses. Lalu ada biaya pulsa ataupun yang mahal untuk menelpon customer service-nya, mungkin ya dari sisi pelanggan, ataupun juga harusnya ada web engineering untuk
add plugin untuk langsung bisa menelpon tanpa pulsa seperti itu. Harusnya ada VoIP-nya, voice over internet protokol. Lalu ada jangkauan ISP masih terbatas. Nah, ISP yang terbatas ini mungkin yang paling bagus itu belum masih masuk ke pelosok-pelosok misalnya kayak gitu. Lalu ada harga hardware komputer yang mahal. Wah, sekarang apalagi karena lagi ada mining cryptocurrency, jadi semua harga hardware PC ya pasti melambung tinggi sekarang. Kalau nggak percaya ya kalian lihat aja untuk VGA dan perangkat prosesor, hardware perkomputeran ya pasti sekarang lagi mahal-mahalnya. Oke, itu saja penjelasan kita atau penjelasan saya mengenai tentang pertemuan 10 yang membahas e-commerce. Jika ada yang mau kalian atau teman-teman tanyakan, silakan kalian berkomentar di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih untuk partisipasi teman-teman dalam untuk mengamati ataupun memahami dari pertemuan 10 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti kita di pertemuan selanjutnya. Dah.